Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat bagi kalian semua, seluruh keluarga, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sudah sampai kampung teman-teman, rasanya udah alhamdulillah. Sekarang mau mulai hidup yang dari nol. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Terima kasih ya buat Mas Wahyu Hidayat 7292 apa ya, lupa saya. Pokoknya terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Terima kasih banyak ya Mas, sehat-sehat dan semoga dilimpahkan segala rezekinya ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masih di cerita yang sama, cerita misteri, cerita mistis. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang terjadi beberapa waktu yang lalu, belum lama sih, mungkin baru setengah tahunan di mana seseorang ini, mohon maaf teman-teman, jadi dia ini di apa ya, pelet sama seseorang sampai saya ketemu sama orangnya yang melet ini teman-teman. Dan alhamdulillah mendarik, mudah-mudahan nggak terjadi. Jadi di pelet ini dia sampai tidur, terus mohon maaf, barangnya, kemaluannya, dia mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Ada salah satu perempuan di daerah Sragen, nah dia itu emang cantik, anaknya ini cantik banget, cantik. Terus apa namanya, ya penyanyi lah, penyanyi. Kalau di kampung itu campur sari ya, campur sari, cantik. Terus dia ini kan sering dipanggil ke sana ke sini, ke sana sini. Nah, pada akhirnya suatu waktu ini dia ini ada seseorang ini yang bilang suka. Ini orang Ngawi teman-teman, orang Ngawi. Dia ini bilang suka, tapi sama si perempuan ini nggak digubris. Terus dia melanjutkan pekerjaannya. Terus beberapa waktu kemudian laki-laki ini datang lagi teman-teman, datang ke tempat hajatan. Begitu juga tidak digubris, tetapi si cowok ini suka memberikan uang teman-teman, memberikan ya pokoknya materi ke si cewek ini. Nah terus pada akhirnya ini cewek ini dia punya kenalan, apa namanya, bukan apa siapa sih, kayak polisi lapas gitu loh teman-teman, polisi lapas, kenalan. Hingga udah berjalannya waktu, perempuannya ini kayaknya menuju arah serius. Nah yang cowok yang ngejar ini tadi, yang Ngawi ini tadi, itu tuh masih ngejar teman-teman, masih ingin memiliki. Nah suatu ketika di tempat hajatan, cowok ini bilang gini, kamu lo minta apa aja udah tak kasih, tapi kok kamu sama saya kok kayaknya benci banget, kayaknya kok maksudnya nggak ada itikat baiknya sama saya. Nah terus si perempuan ini gini, apain, orang saya suka udah bilang kan kalau saya tuh nggak suka sama kamu, kata. Terus diludailah si cowok itu, kena ke pipinya sini teman-teman, kena ke mukanya. Nah selang beberapa minggu kemudian, ini perempuan ini tiba-tiba lumpuh teman-teman, lumpuh, nggak bisa jalan. Terus cantik, memang anaknya tuh cantik banget teman-teman, cantik, namanya penyanyi ya, dia cantik, pandai merawat diri kan, cantik. Terus akhirnya setelah itu dia ini teman-teman lumpuh, nggak ada
pemasukan kan, otomatis sudah dibawa ke sana ke sini nggak sembuh. Terus akhirnya ini yang karena lumpuh, yang cowoknya yang ke polisi lapas ini tadi dia nggak mau meninggalkan si perempuan. Nah tambahlah yang perempuan ini sakit hati lah, ibaratnya kayak apa sih, ngenes gitu loh teman-teman, ngenes gitu loh. Nah setelah itu teman-teman, setelah berapa bulan, akhirnya bulan ke bulan, hampir setahun dia nggak bisa ngapa-ngapain, orang namanya lumpuh kan, badannya juga semakin kurus kan, kurus. Eh, akhirnya waktu itu orang tuanya itu ketemu saya, kebetulan saya lagi pulang, ada teman saya yang ngabarin, Mbak ada ini penyanyi begini begini. Oh ya sudah, coba kita lihat. Saya tuh gini loh teman-teman, bukannya saya tuh sok pinter atau sok pandai atau sok punya kelebihan tuh enggak teman. Cuman saya tuh selalu berkeinginan menolong seseorang itu, apalagi orang ini adalah tulang punggung keluarga teman-teman. Kasihan kan saya bilang. Terus akhirnya saya sempatkan ke sana. Saya lihat perempuannya tuh sama saya tuh ketakutan, nggak mau, orang gelem Mbak, aku. Dia tuh seperti malu kalau ditengokin orang tuh, dia malu teman. Terus akhirnya saya bilang nggak apa-apa, sabar, istighfar, banyak istighfar, mohon sama Allah. Saya bilang pertama kali saya datang ke situ gagal, untuk bertemu dia tuh gagal karena dia teriak-teriak nggak mau, nggak tahu kenapa, mungkin karena sayanya jelek begini jadi dia nggak mau ketemu saya. Akhirnya saya pulang lagi. Nah saya tanya sama yang Sambernyo, yang Projo itu, saya tanya yang itu kenapa gitu. Kayaknya kena pelet gitu. Terus solusinya gimana, yang ya kudu ditemoni sing melet iki ngoten. Nah akhirnya saya kembali lagi ke orang tuanya karena saya tahu nih anak ini tulang punggung keluarga, masih punya 2 adik kecil, masih sekolah SD. Nah saya samperin lagi, walaupun saya tidak diundang, saya samperin lagi karena keinginan ini untuk menolong dia. Lalu saya tanyalah, Mbak, maaf, tadi dia juga teriak-teriak, saya bentak dia, diem, kamu mau sembuh apa enggak? Saya bilang, kamu mau sembuh apa enggak? Kalau kamu mau sembuh, diem, saya bilang gitu. Akhirnya dia itu udah tenang, baru saya ajak ngobrol. Akhirnya tadi cerita yang di depan tadi saya ceritakan. Terus saya tanya, kamu tahu nggak rumahnya di mana? Tahu Mbak. Jauh nggak dari sini? Cingawi Mbak, di itu Ngerambi kata gitu. Oh, kamu tahu rumahnya? Tahu Mbak, inget. Akhirnya dicarilah alamatnya teman-teman. Dia tulis alamatnya, kebetulan dia tahu, diancer-anceri gitu. Akhirnya saya beserta keluarganya, Pak Leknya satu sama Pak D, sama pokoknya kita berenam ke Ngawi itu. Kita nggak ada maksud apapun, kita hanya akhirnya ketemu sama masnya ini. Tadinya masnya juga kaget, saya enggak, bukan. Sampai nuduh saya polisi kan lho Bu, sampai ini nuduh saya kata itu. Enggak Mas, ini enggak nuduh, saya bilang kita sama-sama manusia. Kalaupun kita punya rasa dendam, kita harus mengikhlaskan Mas. Gusti Allah aja maha pemaaf loh Mas, masa kita manusia nggak memaafkan kesalahan orang, apalagi sampai segini loh, sampai dia nggak bisa kerja, sampai dia itu nggak bisa mencari nafkah, itu apa sampai nggak kasihan? Bukan hanya dia yang Mas yang tersakiti, saya bilang ini keluarganya juga, ibarat kata nggak makan, Masnya tuh bisa matiin 4 orang, saya bilang gitu kan. Akhirnya Masnya ini mikir terus, ya alhamdulillahnya dia cerita teman-teman, lu Bu,
siapa sih Bu sing ora isin, maksudnya nggak malu, nggak tersakiti. Saya diludahi loh Bu di depan orang, diludahi loh Bu di itu apa namanya orang hajatan. Emangnya eh, nggak mikir, nggak sakit hati, Mas? Sakit hati itu boleh Mas, boleh, semua orang punya rasa sakit, tapi nggak harus dijadikan dendam. Saya bilang itu. Akhirnya saya ngobrol berdua sama Mas Yani. Sampai sampai pakai peletnya kok kejem banget, saya bilang. Iya Bu, saya sebenarnya juga nggak tega Bu, tapi saya sudah ini apa namanya terlanjur sakit hati Bu, katanya. Ya wes, ya sudah Mas, sekarang gini, Masnya sekarang tunjukin ke saya, eh, Masnya itu bawa kemana peletnya. Jadi Masnya itu waktu di ludah itu di gini teman-teman, diambil ludahnya, terus dia simpen di plastik. Dia nyari plastik rokok itu, disimpan ludahnya di situ, terus dibawa ke daerah Tuban. Nah di situ dia ketemu sama orang pinter, dikerjainlah si cewek ini gitu loh. Terus Mas minta tolong ya, ini sampean harus ngiklaske, saya bilang gitu. Sampean harus ngiklaske bahwasanya sampean rela pelet ini dibersihkan. Kalau sampean nggak ikhlas, saya juga susah Mas, yang mau bersih itu susah, saya bilang. Sampean ikhlas lillahi ta'ala, harus ikhlas ya Mas, saya bilang gitu. Simpen sakit hatinya tuh, buang, istilahnya sekarang legowo, nerimo, dah nggih. Terus saya bilang gitu. Sudah itu Pak Dia sama Pak Leknya ini bilang begini, Mas ya mohon maaf ya Mas, ambil nangis-nangis tuh Leknya tuh. Mohon maaf ya Mas, tolong ya Mas, soalnya dia nyari duit Mas. Terus Mas Yani bilang begini, anu Pak, nggak apa-apa, saya ngaku salah, kalaupun dia sembuh nanti saya bersedia menikahi gitu. Nah kita di situ kaget teman-teman, merinding nih saya cerita. Jadi Masnya ini bersedia menikahi si mbaknya, bersedia menikahi. Terus pada akhirnya ya alhamdulillah mbaknya ini walaupun kan udah lumpuh lama ya teman-teman, lumpuh lama, jadi memang kondisinya itu nggak stabil kan, tapi alhamdulillahnya dia bisa diobati, dia bisa sembuh, walaupun maksudnya kemaluannya ini udah nggak bau teman, karena saya suruh ngerebus buah pinang sama sirih. Jadi buat perempuan tuh kalau punya keluhan di kewanitaan itu pinang sama sirih direbus terus nanti diminum, tapi nggak boleh tiap hari ya. Pinang, sirih, sama kalau orang Minang tuh pakai itu loh teman-teman, gambir tuh loh, gambir itu direbus terus diminum, tapi nggak boleh tiap hari, karena kalau tiap hari nanti terlalu kering kemaluannya. Nah alhamdulillahnya nggak bau, baunya berkurang, dan mbaknya ini sampai sekarang pun belum bisa berjalan normal, tapi alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah, karena semua obat itu datangnya dari Allah ya, nggak ada manusia yang bisa mengobati manusia lain tanpa perantara. Kita ini hanya perantara, Allah yang menentukan kan, seperti itu. Nah pada akhirnya nggak tahu bener apa enggak Masnya ini mau nikahin mbaknya ini, mudah-mudahan dinikahi ya, karena juga udah bertahun-tahun banyak seperti itu Masnya, dan alhamdulillah masih cinta. Jadi intinya sesakit hati apapun kita jangan sampai membuat sakit orang lain teman-teman. Karena apa? Di dunia ini adalah hukum tabur tuai teman-teman, tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan tuai, kita tuai. Jadi intinya
ikhlaskan, intinya legowo. Ilmu legowo itu adalah ilmu yang menerima apapun tanpa mengharap apapun, itu namanya legowo, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, akhir kata cukup sekian ya, teman-teman. Besok saya insya Allah akan ngevlog ke Candi Ceto. Nanti kalau nanti setelah saya di kampus, saya akan tunjukkan tempat-tempat yang sekiranya di mana ada cerita mistisnya. Nanti kita akan nampak tilas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Wahyu Hidayat. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua, sehat-sehat dan semua berbahagia, banyak rezeki dan berkecukupan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sakung dumadi. Amin.